Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifina Tasgianida dengan NIM 1812041. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dalam audit. Yang pertama ada asersi manajemen. Asersi manajemen ini sebuah pernyataan manajemen atau sebuah pernyataan yang disampaikan secara tersirat tentang suatu transaksi ataupun peristiwa dalam pengungkapan atau penyajian yang terkait dengan laporan keuangan. Kemudian dalam asersi manajemen ini terdapat 5 asersi, yaitu yang pertama ada asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi keberadaan atau keterjadian ini yaitu transaksi ataupun peristiwa dalam laporan keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan dan benar-benar telah terjadi dalam laporan keuangan tersebut atau dalam laporan keuangan periode akuntansi tersebut. Kemudian dalam asersi keberadaan atau keterjadian ini, biasanya dalam asersi ini terdapat kemungkinan adanya transaksi fiktif yang dicatat. Kemudian yang kedua ada asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan ini yaitu sebuah transaksi ataupun peristiwa yang dimasukkan dalam laporan keuangan tersebut yang dapat dipastikan sudah dimasukkan seluruhnya dalam laporan keuangan tersebut. Dalam asersi kelengkapan ini dimungkinkan adanya kemungkinan untuk menghapuskan atau menghilangkan sebuah transaksi. Kemudian yang ketiga adanya asersi hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban ini yaitu sebuah asersi yang berkaitan dengan misalnya sebuah aset memang menjadi hak atas perusahaan tersebut dan sebuah kewajiban merupakan tanggung jawab atau merupakan sebuah kewajiban ataupun utang merupakan kewajiban perusahaan dalam suatu periode akuntansi atau periode laporan keuangan akuntansi. Yang keempat adanya asersi penilaian atau alokasi. Asersi penilaian dan alokasi ini yaitu berkaitan dengan aset, liabilitas ataupun ekuitas yang telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat atau sesuai dengan bukti transaksinya dan dimasukkan dengan angka-angka yang wajar, tidak ada manipulasi ataupun yang lainnya. Kemudian yang kelima ada asersi penyajian dan pengungkapan, yaitu sebuah asersi sebuah laporan keuangan yang disajikan dengan benar dan pengungkapannya juga dengan benar. Kemudian ada materialitas. Materialitas di sini yaitu sebuah salah saji informasi akuntansi yang dimana salah saji ini akan memungkinkan pengguna informasi tersebut akan mempertimbangkan
untuk menggunakan laporan keuangan tersebut, atau pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut atau informasi materialitas dalam laporan keuangan. Kemudian materialitas ini bersifat relatif. Yang kedua, materialitas ini setiap perusahaan itu memiliki ukuran materialitas yang berbeda-beda. Kemudian materialitas juga ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional audit. Pertimbangan profesional audit ini dimaksud yaitu pertimbangan objektif yang dinilai oleh auditor, yang dilatar belakangi oleh pendidikan, pengalaman ataupun pelatihan yang dimiliki oleh seorang akuntan internal tersebut. Kemudian ada garis materialitas. Contohnya seperti jika ada kerugian, misal ada kerugian yang lebih dari 500 juta, maka itu akan dikatakan sebuah kerugian yang material. Namun jika ada kerugian yang misalnya kurang dari 500 juta, maka dianggap kerugian tersebut tidak material. Contoh lain yaitu sebuah perusahaan besar yang telah mempunyai keuntungan ataupun laba yang juga besar. Misal perusahaan tersebut mempunyai keuntungan atau laba dalam sebulannya yaitu 100 juta, dan dibandingkan dengan mahasiswa yang baru membuka usaha dengan per bulan keuntungannya hanya 500.000. Kemudian sebuah perusahaan yang telah mempunyai laba besar tersebut kehilangan uang 100.000. Maka bagi perusahaan yang mempunyai laba besar tersebut, kehilangan keuntungan 100.000 itu merupakan kehilangan yang tidak material. Namun menurut seorang mahasiswa yang baru membuka usaha dan hanya mempunyai keuntungan sedikit, kehilangan uang 100.000 tersebut atau kehilangan laba 100.000 tersebut merupakan kehilangan yang material. Namun untuk sebuah perusahaan yang telah mempunyai laba yang besar, kehilangan uang 100.000 tidak material menurut mereka. Kemudian yang selanjutnya ada model resiko audit. Apa sih yang dimaksud resiko audit itu? Resiko audit ini yaitu resiko bahwa audit memberikan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan memiliki salah saji material. Maksudnya yaitu seorang auditor mendeteksi model resiko auditnya, ada model resiko audit yaitu terjadi adanya salah saji material atau tidak dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian resiko audit sendiri ada 3, yaitu resiko bawaan atau inherent risk, resiko pengendalian atau control risk, dan resiko deteksi atau detection risk.
Yang pertama ada resiko bawaan atau inherent risk, kerentanan saldo akun atau kelompok transaksi terhadap kemungkinan salah saji material. Di sini dengan kata lain yaitu seperti penilaian auditor mengenai kemungkinan adanya salah saji material yang disebabkan karena kekeliruan ataupun kecurangan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Atau misal salah saji dalam pencatatan sebuah transaksi. Misal harusnya transaksi penjualan bernilai 500.000, namun dia diubah menjadi 600.000. Kemudian adanya resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini adalah resiko sistem pengendalian internal yang gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material. Dalam resiko pengendalian ini yaitu ketika auditor internal ini gagal mendeteksi salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan dan terdeteksi oleh seorang auditor. Resiko deteksi, kemudian ada resiko deteksi atau detection risk. Detection risk di sini adalah resiko auditor gagal mendeteksi salah saji material, yaitu ketika seorang auditor tidak mampu mendeteksi salah saji melebihi salah saji yang ditoleransi. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Dalam hal ini, resiko audit berhubungan terbalik dengan bukti audit, yaitu di mana ketika tingkat materialitasnya tinggi, maka resiko auditnya rendah. Namun kebalikannya, jika resiko audit tinggi, maka tingkat materialitasnya akan rendah, seperti itu. Yang selanjutnya ada data akuntansi dan informasi penguat. Dalam jenis bukti sendiri dalam melakukan pengauditan itu ada jenis bukti data akuntansi yang mendasari dan informasi penguat. Nah, dalam hal ini ada dokumen-dokumen yang mendukung untuk melakukan pengauditan dalam sebuah laporan keuangan dari tingkatan yang dapat dimanipulasi atau kemungkinan manipulasinya besar sampai dokumen yang tidak dapat dimanipulasi oleh pihak internal perusahaan atau auditor internal perusahaan. Yang paling dapat dimanipulasi yaitu dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar. Dokumen ini yaitu berupa dokumen dari klien sendiri, yang tidak bisa atau tidak diberikan kepada pihak luar seperti pelanggan ataupun pihak-pihak yang membutuhkan dokumen tersebut. Jadi dokumen tersebut hanya klien sendiri atau pihak internal yang mengetahuinya. Jadi kemungkinan untuk melakukan manipulasi itu sangat besar.
Kemudian ada dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar. Dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar yaitu dokumen yang berasal dari klien atau internal perusahaan ini yang diedarkan atau diberikan kepada pihak luar. Dokumen ini juga dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi pihak luar. Kemudian yang ketiga ada dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien. Dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien ini biasanya seperti dokumen yang berasal dari bank atau laporan keuangan yang berasal dari bank. Laporan keuangan suatu perusahaan tersebut yang berasal dari bank dan diserahkan kepada klien ataupun pihak internal bank tersebut. Dokumen ini juga terkadang bisa dapat dimanipulasi. Seperti contohnya dokumen kayak seperti rekening koran yang diterbitkan oleh bank dan diserahkan kepada klien atau pihak perusahaan. Yang terakhir adalah dokumen yang benar-benar tidak dapat dimanipulasi oleh internal perusahaan ataupun klien tersebut, yaitu dokumen yang berasal dari luar dan dikirim langsung kepada auditor. Biasanya dokumen tersebut hanya misal bank yang tahu, dan data tersebut tidak akan diberikan oleh seorang klien atau pihak internal perusahaan tersebut. Jadi kemungkinan adanya manipulasi sangatlah kecil dan biasanya dokumen tersebut sangat kuat. Kemudian yang terakhir adanya prosedur audit. Prosedur audit ini yang pertama adanya prosedur analitis atau analytical procedure. Ini yaitu melihat dan mengecek perbandingannya. Kemudian yang selanjutnya dilakukannya inspeksi. Inspeksi ini atau dapat disebut sebagai sidak langsung untuk mengecek suatu data yang ada pada perusahaan. Biasanya inspeksi ini merupakan pemeriksaan secara keseluruhan mengenai dokumen ataupun catatan fisik suatu perusahaan tersebut. Kemudian inspeksi ini juga dapat dilakukannya sebuah evaluasi. Kemudian selanjutnya ada konfirmasi. Konfirmasi sendiri yaitu bertanya kepada pihak ketiga seperti pelanggan ataupun orang-orang di luar perusahaan, ruang lingkup perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada permintaan keterangan atau inquiring. Permintaan keterangan ini biasanya dilakukannya wawancara secara lisan terhadap bagian-bagian manajemen sebuah perusahaan ataupun karyawan yang dilakukan secara lisan, melakukan seperti wawancara seperti itu, bertanya pada karyawan atau manajemen tersebut. Dengan adanya kayak wawancara tersebut, maka
seorang auditor akan mendapatkan sebuah bukti lisan. Selanjutnya ada penghitungan. Penghitungan ini dilakukan untuk mengevaluasi atau memastikan bukti fisik berupa suatu barang yang ada. Kemudian ada penelusuran. Penelusuran ini atau tracking yaitu sebuah penelusuran di mana auditor biasanya melakukan penelusuran ulang mengenai data ataupun dokumen yang berada dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung ini merupakan hal yang sangat penting dalam prosedur audit. Pemeriksaan bukti pendukung ini tuh seperti membandingkan antara dokumen dengan catatan akuntansi. Buktinya secara nyata dengan yang dicatat dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada pengamatan atau observing. Pengamatan ini dilakukan untuk menyaksikan secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung saat melakukan audit, seperti adanya perhitungan fisik, jumlah barang, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelaksanaan ulang atau reperforming. Dalam pelaksanaan ulang atau reperforming ini yaitu sebuah kegiatan pengulangan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh klien. Kemudian yang terakhir ada teknik audit berbantu komputer. Teknik audit berbantu komputer ini yaitu prosedur audit atau auditor melakukan auditnya yang dilakukan dengan bantuan media elektronik untuk mencatat akuntansi atau mencatat sebuah laporan keuangan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.